Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Sementara itu, di ujung timur makam kekaisaran, Suke tidak tahu sudah berapa lama dia terjun bebas, tetapi dia belum mendarat. Tubuhnya masih dalam posisi turun. Jelas bahwa makam kekaisaran ini sangat besar. Begitu dia masuk ke dalam makam kekaisaran, pembatasan mantra telah lenyap dan dia bisa mulai menyulap mantra. Tak lama, kakinya akhirnya menyentuh tanah dan dia berhenti jatuh. Dia menyimpulkan bahwa dia mungkin berada di tengah makam kekaisaran. Segala sesuatu di sekitarnya gelap, tetapi itu tidak cukup untuk sepenuhnya mengaburkan penglihatannya. Suke mengerutkan kening. Ini bukan dalam situasi yang paling diinginkan untuk menemukan dirinya. Dia mengambil peta makam kekaisaran dan membukanya. Dia melihat ada banyak garis membingungkan di seluruh peta dan tenggelam dalam pikirannya. Wow! Tiba-tiba, Suke merasakan sesuatu yang panas di dalam jubahnya seolah-olah ada sesuatu yang sedang berjuang untuk keluar. Panas dan cahaya memancar dari bawah, menyinari lapisan pakaiannya. Suke berhenti sebelum dia memasukkan tangannya ke dalam jubahnya dan menariknya keluar. Ketika dia mengeluarkannya, dia menyadari bahwa itu adalah sepotong ubin batu giok hitam dengan tulisan aneh dan rumit. Bahkan ada unikon yang tertulis di ubin ini dan memancarkan aroma misterius bersama dengan aura yang kuat. Tapi ubin batu giok ini, Suke mengerutkan kening, mencoba mengingat kapan dia mendapatkan ini. Dia kemudian menyadari bahwa dia memperoleh ini saat dia masih berada di perbatasan. Sebelum membunuh anggota sekte Sungai Darah, seorang lelaki tua yang aneh datang untuk memakan sayap ayamnya yang lezat. Setelah bertengkar dengannya, lelaki tua itu akhirnya memberinya ubin batu giok ini. Tingkat kultivasi orang tua itu tidak rendah sama sekali. Faktanya, dia sangat kuat sehingga Suke tidak dapat mengetahui levelnya saat itu. Namun, dia yakin itu lebih kuat daripada transformasi bayi. Itu sebabnya dia hanya memarahinya dan tidak menggunakan pertempuran. Jika tidak, dengan cara orang tua itu bertingkah aneh, Suke mungkin akan memukulinya dengan keras. Tepat sebelum mereka berpisah, lelaki tua itu memberinya ubin ini. Ubin batu giok memancarkan cahaya terang sekarang dan mulai menjadi lebih panas. Itu bahkan mengeluarkan aura yang kuat saat memancar ke seluruh makam. Aneh, benda apa ini? Suke berpikir dalam hati sebelum mengetuknya sekali, mencoba berpikir sekeras yang dia bisa. Tiba-tiba, beberapa bayangan melesat melewati pintu. Sulit untuk melihat bentuk mereka dan tidak mungkin untuk mengetahui tingkat kultivasi mereka. Suara marah dan kesal terdengar di kejauhan. Sialan, kamu di sini lagi? Bicaralah dengan jelas sekarang, apa yang kamu inginkan? Ini pertama kalinya saya berada di sini, dan aku tidak menginginkan apapun. Saya baru saja lewat. Di balik pintu, di kedalaman kegelapan, suara gemerisik yang terdengar seperti roh menangis dan serigala melolong terdengar. Persetan, kamu keluar sekarang. Apa yang masih kamu inginkan dariku? Si lumpuh terbelakang terkutuk, keluar sekarang. Suke sangat marah saat dia mengirim gelombang energi inti kami yang beriak. Apa yang masih kamu inginkan dariku? Sebuah suara terdengar dari dalam kegelapan. Suke berhasil menemukan sumber suara dengan gelombang energi yang sangat besar. Kekuatan inti yang kuat berubah menjadi tangan raksasa dan menjepitnya ke tanah, semuanya dalam kegelapan. Ledakan. Suke menyerang ke arah suara itu dan menyerang, meninju dan menendang begitu dia mencapainya. Boom, boom, boom. Ayah! Jeritan kesakitan terdengar dari dalam bayang-bayang. Suke memarahi dengan keras saat dia memberikan beberapa pukulan dan tendangan dalam kegelapan, menyebabkan erangan kesakitan terdengar. Pemukulan baru berhenti setelah orang yang bersembunyi di balik bayang-bayang menjadi sadar dan berteriak, "Saya salah, senior. Saya salah." Alis Suke terangkat saat dia berhenti dan melepaskan bayangan saat dia tertawa, "Jadi kamu bisa mengatakan lebih dari sekedar apa yang kamu inginkan?" Pada saat yang sama, bayangan hitam mulai mengambil bentuk yang lebih jelas. Suke menyipitkan mata untuk melihat apa itu sebelum mencapai pemahaman. Ini adalah roh. Setelah dia meninggal, sesuatu yang tidak diketahui terjadi padanya yang menyebabkan dia tetap berada di dunia ini namun dia tidak dapat meninggalkan makam kekaisaran ini. Bayangan hitam mundur ke samping dengan hati-hati setelah Suke melepaskannya, dan berbicara dengan nada meminta maaf, "Senior, aku salah." Hanya roh yang telah dipukuli Suke sebelumnya yang melangkah maju dan berbicara,
Meskipun kami tidak dapat melihat bagaimana penampilan senior ini, kami dapat mengenali aura kuat Anda. Selama ratusan tahun ini, Anda adalah satu-satunya orang yang melangkah ke sini. Dan berhasil keluar hidup-hidup. Bagaimana mungkin kami tidak tahu? Mereka pasti bisa mengingatnya. Bertahun-tahun yang lalu, kultivator senior itu datang ke sini dan menyebabkan kekacauan. Demikian juga, dia meraih salah satu dari mereka dan mulai memukulinya dengan kejam, membuat mereka semua ketakutan. Suke kemudian mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada mereka dan menemukan bahwa kultivator senior yang datang sebelumnya sedang mencari harta karun tertentu di dalam makam kekaisaran. Dia sedang mencari luminous grail yang unik di dunia ini dan hanya ada satu di sekitarnya. Penggunaannya adalah bahwa itu akan bersinar di malam hari, itu saja. Aura. Suke mendengarkan roh-roh itu dengan penuh semangat sebelum akhirnya menyadari apa yang mereka maksud. Dia melemparkan pandangannya ke ubin batu giok yang bersinar dan mengeluarkan aura yang kuat. Tidak heran, ubin giok ini seharusnya mengeluarkan energi dan cahaya di tempat-tempat di mana energi negatif kuat. Roh-roh ini mungkin mengingat aura ubin giok dan mengira dia sebagai pelanggar sebelumnya. Itu tidak benar. Artinya, 100 tahun yang lalu, senior tua itu datang ke sini dan berhasil pergi hidup-hidup. Suke sadar kembali dan tercengang. Senior tua itu begitu kuat? Dia menyelinap masuk tanpa ada yang menyadari hanya untuk mencari cangkir bercahaya omong kosong dan tidak ada yang tahu. Persetan, sepertinya aku benar untuk tidak bertengkar dengannya. Jika tidak, saya mungkin akan dipukuli dengan kejam. Suke terengah-engah saat dia berpikir pada dirinya sendiri sebelum melirik roh-roh itu, karena kamu sudah mengenaliku, baiklah. Mari kita lakukan dengan cara yang sama. Aku tidak akan memukulmu jika kamu membantuku dengan beberapa tugas. Senior, tolong minta pergi. Roh-roh itu bahkan belum mendengarkan permintaannya dan dengan penuh semangat berjanji untuk melakukannya. Suke menyentuh dagunya dan mengamati sekelilingnya sebelum berbicara. Hal pertama, beritahu saya bagaimana Anda bertahan hingga saat ini. Ini adalah pertanyaan penting. Tingkat kultivasi roh ini sangat rendah tetapi mereka mampu bertahan hingga sekarang. Dengan logika ini, mungkin saja arwah kaisar negara api sebelumnya masih ada. Suke harus membuat persiapan untuk berjaga-jaga. Memang, begitu roh mendengar permintaan ini, mereka saling memandang dengan ekspresi kebingungan. Mata mereka berbicara tentang kecurigaan dan keraguan, seolah-olah mereka sendiri tidak tahu jawaban atas pertanyaan ini. Apa, kamu bahkan tidak tahu bagaimana kamu bisa bertahan sampai sekarang? Suke memelototi mereka dan mengangkat suaranya agar tampak marah. Roh yang dipukuli oleh Suke sebelumnya melambaikan tangannya, Senior, kami benar-benar tidak dapat mengingatnya. Sebagian besar ingatan kami di kehidupan kami sebelumnya telah hilang. Beberapa dari kami bahkan tidak dapat mengingat cara berbicara. Lalu apakah kamu tahu siapa namamu? Suke bertanya dengan curiga. Roh itu menggaruk bagian belakang kepalanya sebelum menggelengkannya. Aku lupa. Suke melambaikan tangannya seolah-olah dia menepisnya. Baiklah, itu saja. Hal kedua, saya ingin mencari peti mati Kaisar Api. Dan juga lokasi Vena Naga. Kaisar Api, Senior, apakah kamu akan mencari beberapa orang jahat dan ganas itu? Kim Fati 2+1 terkejut, wajahnya dipenuhi ketakutan. Apa, haruskah aku takut pada mereka? Suke mengangkat suaranya sekali lagi. Sejujurnya, memang benar dia takut. Tetapi jika semua yang tersisa dari kaisar itu adalah roh, dia tidak akan takut. Kim Fati 2+1 buru-buru menganggukkan kepalanya. Senior, kami tahu di mana orang-orang jahat itu. Tetapi tidak ada cara untuk sampai ke sana. Selain itu, saya tidak tahu mengapa, tetapi kami mendengar mereka berteriak dengan marah sebelumnya. Kami tidak mampu untuk bermain-main dengan mereka. Sampah apa? Apakah kamu tahu mengapa mereka berteriak hari ini? Itu karena cucu mereka dipukuli dengan kejam olehku dan sekarang aku di sini untuk mereka. Tolong hentikan omong kosong dan bawa aku ke sana sekarang. Suke berbicara ketika dia mengambil Kim Fati 2+1 dan melemparkannya ke depan, terbang sangat jauh. Dong, dong. Di dalam kuburan yang gelap, suara langkah kaki Suke yang berat terdengar. Lusinan roh ada di depan, memimpin Suke dalam barisan yang rapi dan teratur. Mereka mengambang di depannya, dengan hati-hati bergerak menyeberang. Kecepatan gerakan mereka cukup baik. Jelas bahwa mereka semua takut pada Suke yang tidak masuk akal ini dan takut dia akan mulai melakukan kekerasan terhadap mereka lagi. Namun, Suke jelas lebih masuk akal daripada lelaki tua itu.
Dia tidak akan menyerang roh-roh ini tanpa alasan apapun. Visinya terus-menerus memindai lingkungan saat dia berjalan. Banyak dari makam ini kosong dan bahkan tidak memiliki lukisan atau prasasti sederhana di sepanjang dinding. Suke memperhatikan ini dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri tentang betapa kosongnya beberapa ruang bawah tanah ini. Senior, hati-hati. Pada titik ini, Kim Fatih 2+1 mencoba menghentikannya dan menjelaskan, kamu tidak bisa lewat sini. Beberapa waktu lalu, seluruh kelompok kami mencoba untuk menyeberang juga, tetapi roh kami semua tersebar dan meledak. Ada mantra yang kuat di sini dan sepertinya itu bisa menghancurkan segala sesuatu di sekitar. Sampah. Mantra di sini hanya ditegakkan karena geomansi yang kuat dari lokasi ini. Jelas bahwa Anda tidak akan bisa menyeberang karena roh diisi dengan energi negatif. Terlalu mudah untuk saya lewati? Suke menjawab dengan jelas. Roh-roh di sekitar semuanya bingung ketika mereka melihat Suke dengan ekspresi aneh dan merasa penasaran. Bisakah senior ini benar-benar melewati mantra? Suke juga tidak berbicara lebih jauh saat dia memanggil sistem dan menghabiskan sedikit tindakan sulit untuk menerima dua jenis air yang berbeda. Sementara keterampilan Zhang Qiling dengan pisau agak berguna, keterampilan lain yang diperoleh Suke juga berguna pada saat ini. Misalnya, untuk menerobos beberapa mantra pencegahan yang telah ditempatkan. Oleh karena itu, begitu Suke mengenali situasinya, dia secara naluriah tahu apa yang harus dilakukan. Dia membeli air sungai dan air sumur sebelum menempatkan air yang baru diperoleh ini di sepanjang saluran pembuangan di dinding. Air mengalir secara ajaib seolah-olah melawan gravitasi. Begitu air mulai mengalir di kedua sisi dinding tempat parit itu berada, seluruh ruangan bergetar hebat. Blup! Suara berdebar lembut terdengar saat sinar cahaya melintas di depan mata mereka, sebelum menghilang ke dalam kegelapan sekali lagi. Baiklah, kita bisa pergi sekarang. Suke tersenyum saat dia berjalan lebih jauh ke dalam ruangan. Roh-roh itu tampak agak takut dan membuka mulut mereka untuk memprotes. Namun, Suke sangat percaya diri dan tidak terkendali saat dia terus berjalan sebelum dia menyadari bahwa roh-roh itu tidak mengikutinya. Dia kemudian berteriak, "Apa yang kamu lihat? Cepat datang!" Lusinan roh ragu-ragu, jelas masih khawatir. Kita harus masuk sekarang. Lagi pula, terbunuh oleh mantra itu berarti kematian instan, sedangkan dipukuli sampai mati oleh senior ini akan menyakitkan. Kim Fatih 2+1 berpikir dalam hati dan mengumpulkan keberaniannya. Dia mengertakkan gigi dan mengambil langkah besar ke depan. Dia berhasil masuk ke ruang makam dan memang tidak terluka. Roh-roh lain memperhatikan ini dan terkejut. Bahkan Kim Fatih 2+1 terkejut dengan ini, karena dia berharap akan dikalahkan tapi tetap saja, dia baik-baik saja. Senior, kamu luar biasa. Bagaimana kamu melakukannya? Roh-roh itu memandang Suke dan bertanya. Suke tertawa, sederhana saja. Di satu sisi makam, saya menempatkan air sumur, dan di sisi lain, saya menempatkan air sungai. Seperti kata pepatah, air sumur tidak akan mengganggu air sungai atau di tempat lain. Kata-kata, setiap orang harus mengurus urusan mereka sendiri dan tidak ada hal yang tidak diinginkan akan terjadi pada siapapun. Hese, roh-roh itu menghirup udara dingin dan semua terkejut dengan kecerdasan Suke. Sebaliknya, mereka juga terkejut melihat betapa bodohnya mereka. Mereka telah berada di sini di dalam makam kuno selama beberapa dekade dan tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Berpikir lebih jauh, mereka kemudian menyadari bahwa tidak ada air sumur di sini. Meskipun mereka mungkin harus menggali di bawah tanah untuk mendapatkannya. Namun air sungai mudah didapat. Suke telah berhasil bertindak keras dan mendapatkan beberapa poin. Meskipun tidak banyak, sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali. Kelompok mereka kemudian melanjutkan ke dalam. Begitu mereka menyusuri lorong, roh-roh ini tidak tahu rute lagi. Bahkan, mereka agak asing dengan tempat ini dan belum pernah melihatnya sebelumnya. Suke membuka peta sekali lagi dan menyadari bahwa makam yang sebenarnya baru dimulai dari titik ini. Selain itu, sepertinya ada banyak barang pemakaman dan benda-benda di sekitar sini dibandingkan dengan kamar kosong yang sebelumnya dia temukan. Pada titik ini, mata Suke berbinar, Kim Fatih itu, dan Kim Fatih Fatfat, cepat dan bawa semua orang ke sini. Suke melambaikan tangannya dan memimpin kelompok roh saat mereka berjalan ke makam pertama. Setelah melewati koridor, mereka tiba di pintu masuk makam pertama di mana cahaya bercahaya berkedip di depan. Lantai dipenuhi dengan banyak senjata dan membentuk tumpukan yang sangat besar.
Itu hampir tampak seperti gunung mini tetapi berkilauan dan berkilau, dengan segala macam senjata yang bisa dibayangkan. Senjata-senjata ini semuanya kelas bintang 2 atau bintang 3 juga. Faktanya, ada satu pedang terbang kelas bintang 4, yang bersinar dan bersinar terang. Dari waktu ke waktu, cahaya merah akan mengalir di sepanjang pedang dan terlihat sangat luar biasa. Saya telah memukul emas. Suke bersuka cita menemukan senjata-senjata ini dan membuka inventaris sistem untuk menempatkan semua senjata keren ini di dalamnya. Di masa lalu, dia telah memusnahkan seluruh sekte dan mendapatkan akses ke ruang harta karun mereka. Semua item dan senjata di sana bahkan tidak layak untuk diambil. Itu karena sistem menjual senjata yang lebih keren dan lebih baik. Tapi sekarang, dia berdiri di depan senjata milik kaisar dan itu pasti tidak akan berkualitas rendah. Suke tidak bisa melepaskan kesempatan seperti ini jadi dia mengambil sebanyak yang dia bisa. Dia telah memutuskan untuk menyimpan yang layak disimpan dan menjual sisanya. Atau dia bisa membiarkan sistem menyimpannya sebagai ganti essences. Bagaimanapun, dia masih mendapat untung dari penemuan ini. Roh-roh itu tidak sedikit pun tertarik pada senjata-senjata ini ketika mereka mulai melamun sementara Suke memindahkan semua barang-barang ini dengan gembira. Segera setelah itu, di bawah bimbingan Suke, mereka berjalan menuju makam kedua. Kali ini, makam itu dipenuhi dengan peti harta karun. Tutup peti ini tetap terbuka dan permata berharga dari semua jenis dapat terlihat. Peti-peti itu begitu penuh sehingga harta karun bocor ke lantai. Di dinding ada rak kayu dan dipenuhi dengan berbagai macam ramuan, herbal, dan pil. Ada banyak pil dan ramuan kelas 1 bintang, bintang 2 dan bintang 3. Namun, hanya ada beberapa pil kelas bintang 4. Kata-kata yang tertulis di botol telah lama tercoreng dan dengan demikian sifat suplemen ini tidak dapat dilihat. Suke tampaknya tidak keberatan saat dia mengambil setiap botol dari rak kayu dan meletakkannya di dalam inventaris sistem. Bahkan, dia bahkan tidak perlu memeriksa isinya dan mengambil semuanya dengan rakus. Lagi pula, ketika melakukan sesuatu seperti ini, hanya 3 hal yang penting. Mereka adalah kecepatan, ketepatan dan kekejaman. Hanya dalam mencapai sifat-sifat ini seseorang akan benar-benar mendapatkan rasa kepuasan dan merasa sangat baik tentang dirinya sendiri. Ini terutama benar ketika seseorang merampok makam Kaisar Api. Oleh karena itu, setelah benar-benar membersihkan makam kedua sampai tidak ada yang tersisa, Suke berjalan menuju makam ketiga. Ketika dia sampai di luar makam ini, Suke menyadari bahwa ruangan ini sangat besar dan sangat luas. Suke melihat ke dalam dan menyadari seluruh ruangan dipenuhi peti mati. Roh-roh itu mengintip ke dalam dan wajah mereka dipenuhi ketakutan dan ketakutan. Surga, ini, tempat ini, berapa banyak orang yang dimakamkan di sini? Sepertinya bahkan tubuh kita terkubur di sini. Sangat menyedihkan. Atau bisa juga karena tubuh kita sudah lama membusuk dan kita bahkan mungkin tidak memiliki peti mati karena sebagian dari kita mungkin perampok kuburan yang gagal. Suke berdiri di luar ruangan dan agak terkejut. Dia melihat lusinan roh dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada dari kalian yang berbicara tentang apa yang benar-benar penting. Lusinan dari mereka berhenti karena terkejut. Suke mengabaikan mereka dan memanggil sistem. Sistem, maukah Anda membeli peti mati dengan imbalan apapun? Sebelumnya, dia telah menanyakan sistem apakah akan mengambil peti mati ini dan sistem mulai menghitung. Di antarmuka, dia bisa melihat beberapa angka dan angka seolah-olah sistem memperkirakan nilai dari apapun yang ada di depannya. Tak lama, sistem memberinya balasan. Ding, bahan peti mati ini agak berkualitas tinggi. Meskipun sudah terurai, sistem dapat mengambil peti mati ini dan mengubahnya menjadi esensi senjata? Yo, bagus sekali. Baiklah, 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 lalu ambil semuanya. Suke sangat gembira setelah mendengar jawaban sistem. Dengan begitu banyak peti mati di sekitar dan keadaan dekomposisi tempat mereka berada, Suke tidak mungkin menyimpan semuanya dalam inventaris sistemnya. Dia benar-benar bertanya pada sistem dengan bercanda dan tidak pernah berharap bahwa sistem akan menerimanya juga. Mendengar kabar baik ini membuat Suke gembira. Lagi pula, dia ada di sini untuk merampok makam kekaisaran Kaisar Api. Oleh karena itu, dia akan mengambil sebanyak yang dia bisa. Apa motif yang mungkin Anda tanyakan? Itu benar, untuk mengirim pesan, bahwa aku bahkan tidak akan melepaskan peti matimu. Oleh karena itu, Suke melangkah maju. Begitu dia mengulurkan tangannya, sistem mengaktifkan fungsi pengambilan item otomatis.
Seluruh pagoda peti mati mulai menghilang satu persatu. Setelah itu, tubuh yang layu semuanya jatuh ke tanah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saat sistem menghitung jumlah total, pikiran Suke dipenuhi dengan notifikasi sistem. The Weapon Essences juga mulai terakumulasi, hingga ia memiliki total 500 essences. Roh-roh yang berdiri di luar pintu semua terkejut dengan ini. Senior ini bahkan tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada peti mati. Dia benar-benar orang yang keji. Dalam beberapa menit, Suke telah menyapu semua peti mati yang ditumpuk sebelumnya. Dia kemudian melirik mayat-mayat di tanah, matanya dipenuhi dengan antisipasi ketika dia bertanya, "Sistem, apakah Anda menerima mayat yang kering dan layu?" "Tidak." Oh, Suke memberikan ekspresi yang sangat kecewa. Tanpa pilihan yang tersisa, dia mundur dari makam ini dan mulai berjalan ke makam kelima. Namun, semuanya tidak sesederhana di makam kelima. Suke dan yang lainnya terhalang oleh pintu batu besar. Seluruh pintu makam itu sangat tebal. Ada banyak ukiran naga di sepanjang pintu dan terlihat sangat hidup. Ada juga tulisan mantra di pintu. Setiap baris sangat rumit sehingga sulit untuk dipahami dan bahkan memancarkan aura kekuatan darinya. Semua prasasti misterius, bersama dengan gambar naga membentuk mantra pertahanan makam ini. Faktanya, mantra itu cukup kuat sehingga energi peringatan berdenyut dari pintu saat menjaga isi makam ini. Kim Fatih 2+1 tampak sangat gelisah. "Senior, kami bisa merasakan sesuatu. Kami pikir orang jahat yang Anda cari mungkin ada di dalam." "Oh, mungkinkah ini tempat Kaisar Api dimakamkan?" Suke mundur beberapa langkah ketika dia mendengar ini juga. Dia kemudian melihat sekeliling dan menghitung sesuatu dengan jarinya. Menurut perhitungan geomansi lokasi makam ini, sepertinya ini bisa menjadi makam utama di sini. "Sistem, apakah kamu punya metode untuk menembus mantra pelindung ini?" Suke berpikir dan bertanya pada sistem. Sistem tetap diam selama setengah detik sebelum menjawab. Ding! Sistem telah memeriksa dan menemukan bahwa ada cara untuk menembus mantra itu. Namun, itu akan menghabiskan 500 poin tindakan sulit. Petik 2. Suke mengerutkan bibirnya. "Indung telur ibumu, mengapa Anda selalu begitu kalkulatif terkutuk? Bagus, kamu murah. Hancurkan mantranya." Suke berteriak dengan marah. Dia hanya memiliki 2000 poin yang tersisa dan sekarang terpaksa menghabiskan 500 lagi. Ini benar-benar menyakiti hatinya. Namun, Suke sangat ingin masuk ke makam ini. Faktanya, puluhan ribu poin tindakan sulit bahkan tidak akan menghentikannya. Meskipun dia telah menghabiskan lebih dari 10.000 poin tindakan sulit pada puncaknya, Suke tidak lebih buruk setelah menghabiskannya.